Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Diceraikan Saat Jatuh Miskin. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Dengan sebuah konsep anak remaja dan makanan yang ringan di kantong, Naila berhasil menarik pengunjung untuk berdatangan melihat pembukaan kafe itu. Diawali dengan gratis 1 milkshake dengan pembelian makanan apapun, cara itu cukup menarik pengunjung yang menyukai gratisan. "Kamu senyum-senyum kenapa, Nay?" tanya Pak Fadli. "Ini omset butik dan kafe cukup lumayan untuk pembukaan. Selanjutnya semoga lancar." Pak Fadli mengamini ucapan Naila. Ia senang karena keponakannya kembali seperti itu. Pintar dalam berbisnis dan memiliki pengalaman cukup banyak. Setelah berbincang, Pak Fadli pamit pada Naila dan sang istri. Bu Ningsih sedang sibuk menyiapkan bekal untuk Pak Fadli. Pria dengan rambut memutih itu sengaja meminta buatkan makan siang karena akan memakan banyak waktu untuk meeting dan susah untuk keluar mencari makan. Lebih baik meminta buatkan makan siang oleh istri tercinta. "Ini Pak, dimakan ya? Awas kalau nggak dimakan." "Pasti dong, nanti Papa video call Mama kalau lagi makan." Naila iri melihat kemesraan mereka berdua. Ia berharap suatu saat bisa memiliki pasangan hidup yang lebih baik. Mungkin untuk saat ini belum terwujud memiliki seorang suami yang mencintainya apa adanya. Bukan ada apanya seperti Bimo. "Duh, iri deh." Naila menggoda kedua orang tua itu. Pak Fadli dan Bu Ningsih hanya tertawa saja. "Kami doakan kamu akan mendapatkan yang terbaik nanti. Jodoh dunia akhirat. Amin." Naila hanya berharap suatu saat bisa terwujud. Mencari pendamping tidak mudah baginya, apalagi setelah luka yang ditorehkan di hatinya. Ia kini sangat berhati-hati dalam mencari pasangan hidup. Pagi-pagi Bimo sudah datang ke kantor Marina. Sengaja wanita itu langsung yang menemui Bimo dan mengarahkan pekerjaannya. Bimo sangat beruntung karena ditempatkan di posisi tertinggi dengan gaji yang sangat lumayan. Marina tidak lepas dari senyuman. Ia terus memberikan yang terbaik untuk Bimo agar pria itu tahu dirinya perhatian. Namun Marina tidak tahu jika Bimo masih sangat mengharapkan Naila untuk rujuk. Marina jauh berbeda dengan Naila yang begitu lembut. Sayangnya ia menyia-nyiakan wanita seperti Naila. "Bim, gimana? Suka nggak sama ruangannya?" Iya, suka. Makasih ya Marina." "Sama-sama, aku yang makasih. Sekedar mengingatkan, kapan kamu mau menikahi aku? Apa bisa secepatnya?" Bimo teringat syarat dari Marina. "Iya, secepatnya. Tapi aku baru bisa menikahi kamu secara siri karena harus mengurus surat-surat yang agak lama. Kalau mau cepat ya, nikah siri aja dulu. Gimana?" "Gak masalah, aku ikut aja." Marina begitu senang mendengar perkataan Bimo. Dirinya juga tidak mau terlalu banyak mengeluarkan uang untuk resepsi pernikahan. Lebih baik acara biasa yang tidak mengeluarkan budget mahal. "Aku gak muluk-muluk kok. Aku senang kamu bisa mengerti kondisi aku," ucap Bimo. Bimo lega karena Marina tidak berlebihan saat ingin dinikahi oleh pria itu. Di pikirannya Marina akan meminta banyak barang yang sangat mahal. Namun ia salah menilai Marina. Kini Bimo sudah bisa menerima Marina karena begitu manisnya dia bertutur kata. "Bagaimana dengan perceraianku yang belum selesai?" "Tidak masalah, asal kamu bisa jaga hati. Sudah gak berharap pada Naila lagi kan?" tanya Marina. Enggak, tenang aja." Bimo berbohong dan mengatakan hal itu pada Marina. Pria dengan kemeja kotak-kotak memastikan jika dirinya sudah tidak lagi memikirkan Naila. Namun tentu saja,
Itu adalah kebohongan yang sangat besar. Sampai saat ini, ia menyesal melepaskan sang istri. "Kamu bisa langsung bekerja, aku tinggal ya," ucap Marina. Bimo mengangguk. Setelah Marina pergi, ia menghempaskan tubuh di sofa. Beruntung dirinya memiliki jabatan setinggi itu. Tidak usah bersusah payah kesana kesini mencari pekerjaan. Naila sudah berada di kafenya. Sengaja ia datang lebih awal untuk mengetahui kinerja karyawan. Sekalian mengecek bahan baku apa yang sudah habis atau belum. "Naila, saya mau bicara." Naila kali ini tidak bisa menghindari karena Dewi sudah berada di hadapannya. Wanita berambut keriting gantung itu sengaja datang ke kafe untuk mencarinya. "Saya bilang, aku gak ada hubungan dengan kalian. Lagi pula, mau bicara apa? Gak etis menerima tamu sambil berdiri." "Silakan." Mereka duduk di pojok ruang kafe. Suasana hening menyelimuti ruangan. Naila menarik nafas lalu membuangnya kasar. "Silakan bicara," ujar Naila. "Sejak kapan kamu mengenal Agam?" "Pertanyaan apa?" pikir Naila. Apa Agam tidak pernah cerita tentang dia terhadap Dewi? Agam adalah anak angkat pembantu rumah tanggaku dulu. Dia juga anak kesayangan papaku saat masih kecil. Jadi kalau mau ditanya sejak kapan mengenal Agam, ya sejak kami kecil. Dewi terdiam. Mendengar jawaban Naila, ia memang jauh di bawah Naila, karena memang sedari dulu Agam dekat dengan dirinya. "Aku tegaskan padamu, aku dan Agam hanya berteman. Dia sudah kuanggap sebagai kakakku. Hanya itu saja." "Tapi Agam mencintai kamu, Nay. Sampai detik persiapan pernikahan kami, bahkan dia belum bisa mencintaiku." Naila terkesiap mendengar ucapan Dewi. Yang ia tahu, Agam hanya menganggapnya seorang adik. Bukan lebih. Pantas saja Dewi mengamuk dan membatalkan pernikahan mereka. Cemburu Dewi memang wajar, tetapi tidak bisa begitu saja mengatakan jika ia adalah pelakor. "Jangan mencari kesalahanku. Yang aku tahu dia menganggapku adik. Hanya itu saja. Jika ada masalah dalam hubungan kalian, tolong jangan libatkan aku. Permisi, aku masih banyak kerjaan." Naila bergegas melangkah ke ruang kerja di dalam kafe itu. Ia tidak mau berlama-lama dan menguras emosi berada di samping Dewi. Dirinya ingin hidup tenang tanpa merusak hubungan mereka. Dewi kesal karena Naila bersikap seolah-olah tidak mau tahu dengan apa yang menimpanya. Kegagalan pernikahannya pun ia yang memutuskan semua itu. Setelah beberapa menit Dewi pergi dari kafe itu. Cemburu membuatnya melakukan hal bodoh dengan membatalkan semuanya. Sementara dari Agam tidak sama sekali mencoba untuk menghubunginya. Setelah Dewi pergi, Naila membenamkan wajah di meja. Ia terkesiap mendengar jika Agam mencintai dirinya. Sementara sejak dulu mereka selalu bersama dan sama sekali tidak terbesit untuk melanjutkan hubungan lebih jauh. Yang dipikirkan Naila adalah Agam selalu bisa membuatnya tenang. Ia menganggap pria itu sebagai kakaknya. Namun, ia pun terkadang suka merasakan hal aneh. Setiap Agam bersama wanita lain, ia merasakan moodnya hancur. Akan tetapi, ia tidak menggubrisnya. Naila kembali menatap layar ponselnya. Berulang kali Agam menelpon dan mengirimkan pesan untuknya. Ia tetap tidak mau mengangkatnya, apalagi sejak kedatangan Dewi tadi. Jika Agam mencintainya, kenapa dia tidak pernah memberitahunya? Naila tidak pernah membayangkan jika hal itu memang terjadi padanya. Sekian tahun bersama Agam dan ternyata pria itu mencintai dirinya tanpa ia ketahui. Bahkan ia menjadi alasan pembatalan pernikahan Agam. Naila bangkit dan bergegas keluar untuk membuat dirinya tenang. Namun ia salah. Pemandangan di hadapannya membuat ia terkesiap. Agni datang bersama Bayu. Naila mengerutkan kening, seperti pernah melihat pria di hadapannya. "Hai Nay, kenalin, calon suamiku." Dengan bangga Agni sengaja mengenalkan Bayu pada Naila. Calon suami atau calon tambang emas? Naila sudah paham dengan sikap kakak iparnya. "Jangan asal bicara." "Memang tidak,
silakan memesan hidangan, aku banyak yang harus dikerjakan." Sambil melangkah jauh, Naila kembali mengingat wajah Bayu. Sepertinya ia mengenal Bayu, tapi di mana pikirnya. Lalu tanpa sengaja, ia membuka halaman Instagram miliknya. Muncul foto Niken bersama sang suami yang semakin membuat terkesiap. "Jadi benar kan, aku pernah melihatnya," Naila bergumam dalam hati. Ia meminta salah satu karyawannya untuk memfoto mereka berdua. Ia jujur tidak suka ikut campur dengan urusan orang lain. Akan tetapi, jika berhubungan dengan teman lamanya, ia terpaksa. Ia tidak suka perselingkuhan. Namun, ia hanya menyimpan foto itu untuk sementara waktu sebelum ia mengirimkannya. Agni terlihat sangat manja pada Bayu. Naila hanya menggeleng melihat kelakuan mereka. Ia sudah paham sikap Agni, tetapi biarkan saja. Suatu saat ia akan mendapatkan karma. Naila sengaja duduk memperhatikan Agni. Sepertinya Agni begitu menikmati menjadi seorang pelakor. Apalagi Bayu juga termasuk pria kaya yang banyak digilai banyak wanita. "Nay, sedang apa?" tanya Bu Ningsih yang datang menghampiri. Tante, sejak kapan datang tante?" "Baru saja. Ini mau bawakan kamu makanan kesukaan kamu. Sekalian mau mampir. Bosan di rumah." "Oh alah, makasih banyak ya tante." "Itu bukannya mantan kakak ipar kamu? Sama siapa?" Naila sedikit berbisik pada sang tante agar tidak ada yang mendengarnya. "Itu suami temanku tante. Entahlah Agni tahu atau tidak kalau dia memacari suami orang. Tapi tadi dia mengenalkannya sebagai calon suami." Bu Ningsih menganga mendengar cerita Naila. Kali ini wanita bergamis marun itu tidak mengerti sekarang banyak pelakor di mana-mana. "Duh, serem ya, musim pelakor." Bu Ningsih bergidik saat membayangkannya. Naila tertawa melihat tantenya seperti itu. Bersyukur Pak Fadli sangat mencintai Bu Ningsih. Sepanjang pernikahan, mereka hanya sesekali bertengkar. Naila mendoakan semoga dijauhkan dari pelakor. "Semoga dijauhkan ya?" "Iya tante." Kembali Naila menatap miris foto Niken yang terus berharap kebaikan untuk suaminya. Tanpa wanita itu tahu, sang suami sedang berkencan dengan wanita lain. Rasa kasihan begitu besar pada temannya, tetapi ia ragu untuk memberikan hasil jepretan itu pada Niken. Namun ia kembali berpikir ulang, akhirnya ia memberikan foto itu pada Niken. Ia lalu merebahkan tubuh di kursi berharap Niken di sana tabah saat melihat foto itu. Marina berkumpul dengan geng sosialitanya. Beberapa teman sudah tahu jika ia akan menikah dengan Bimo. Bahkan ada yang mengingatkan jika keluarga itu adalah keluarga matre. Wanita dengan blus hitam itu sudah tahu, tetapi ia memiliki cara sendiri untuk membuat mereka tidak matre. "Loh, serius? Mau nikah sama duda itu? Mantannya si Naila kan?" "Iya, kenapa kalau mantan si Naila? Santai aja, kan udah mantan. Jadi bukan ngerebut, bukan itu masalahnya. Keluarganya matre. Lo tau gak sih kalau Naila kan diceraikan karena jatuh miskin?" "Iya, tapi kan gue gak akan jatuh miskin. Lagi pula gue punya sikap kok. Kalau mereka matre, gue bikin perhitungan nanti." Iya, gue tahu kok sikap lo, Mar." Beberapa teman yang sudah mengenal Marina paham dengan sikap keras sang sahabat. Tidak bisa mereka membuat wanita itu mundur. Marina wanita tegas, apapun yang diinginkannya akan terwujud dengan cara apapun. Seperti pernikahannya dengan Bimo nanti. Ia pun sudah membuat Bimo berhutang karena memberinya pekerjaan. Jika Bimo macam-macam, ia bisa langsung menendang pria itu. Berbeda dengan Naila yang memang dulu sangat lugu. "Kapan kalian menikah?" "Secepatnya." Mendengar hal itu, mereka mengucapkan selamat dan berdoa agar urusan Marina berjalan lancar. Mereka semua pun sama, penjilat, berbaik hati agar bisa meminjam uang dengan Marina kapan saja, meskipun dengan bunga yang besar. Marina melenggang ke kasir untuk membayar makanan. Tanpa sengaja, ia melihat Agam sedang bersama Dewi. Ia jadi teringat saat Agni meminta untuk mengenalkan dirinya pada pria itu. Dewi sesekali mengusap embun yang hampir mengalir di pipi.
Mereka kali ini benar-benar membahas masalah pernikahan yang gagal. Ingin sekali Marina mengetahui apa yang terjadi, tetapi ia mengurungkan niat karena dirinya bukan orang yang ingin tahu urusan orang lain. Marina kembali berkumpul dengan teman-temannya. Mereka kembali membahas masalah dirinya dengan Bimo. Lo yakin bisa mengatasi keluarganya yang matre? Duh, Inka, kenal sama gue berapa lama sih? Apa iya gue bisa tahan sama orang-orang yang ngelunjak kayak mereka? Beruntung aja gue masih cari perhatian pas launching butik Naila. Lo serius belanjain mereka? Tanya Inka. Duh, kalau gue gak baik-baik, gagal dong jadi mantu. Mereka kembali tertawa. Memang benar Marina sedang mencari simpati Bu Irma. Jika tidak, ia akan kalah dengan Naila yang sudah kembali kaya raya. Bener tuh, keren deh temen gue yang satu ini. Inka mengacungkan jempol pada Marina. Memang segala sesuatu harus dengan cara licik jika memang ingin mendapatkannya. Marina sudah mempunyai jurus mengalahkan kematrean mereka. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Lagian, lo suka Bimo dari apanya sih? Kayak enggak, melarat iya. Ya pokoknya sesuatu deh. Gue suka aja sama dia karena dia maco menurut gue. Mereka berbincang sambil tertawa. Memang selera Marina berbeda. Jika ia sudah nyaman dan klik, ia akan mempertahankan walau banyak kekurangan dari pria itu. Setelah bercengkrama beberapa lama, ia menerima pesan dari Bimo. Ia begitu senang dan memilih untuk menemui Bimo karena pria itu menunggu di kafe dekat kantornya. Saat itu juga Niken istri Bayu datang dan melabrak Agni yang sedang bersama suaminya. Wajah merah padam Niken membuat Bayu kebingungan sang istri tahu dari mana tentang perselingkuhannya. Mas, kamu ngapain ada di sini? Tanya Niken saat menatap Bayu. Agni menatap keduanya. Ia keheranan dengan kedatangan Niken dan langsung memaki Bayu. Kamu siapa? Kamu yang siapa, hah? Aku istrinya Bayu. Suara Niken membuat Naila yang duduk di kasir bangkit melihat ke arah Agni. Ternyata Niken sudah sampai dan cepat memangkas perselingkuhan mereka berdua. Jangan bercanda kamu. Bayu itu masih single. Dia sendiri kok yang bilang sama aku, ucap Agni tidak mau kalah. Agni menatap wajah Bayu yang panik sedari tadi. Ia bingung harus menjawab apa. Kedua wanita itu seperti akan menerkam dirinya. Ia mengaku single pada Agni sementara dirinya sudah menikah dengan Niken. Ia ingin bersama Agni tetapi ia masih mencintai Niken. Ada apa ini? Naila datang dan berpura-pura untuk melerai padahal ia sudah tahu. Wajah Agni memerah menahan malu. Ia mengingat saat bicara lantang tentang pernikahan tetapi malah Bayu adalah suami orang. Ini suami saya dengan pelakornya. Niken kembali meninggikan suaranya. Enak aja, aku gak pernah merebut suami siapapun. Bayu bilang dia masih single. Cicit Agni terus mengucap. Single? Kamu bilang gitu, Mas? Niken mengulang kalimatnya. Bayu mengusap wajah kasar. Ia bingung menjawabnya. Mas bilang kok kalau sudah menikah. Dia bilang mau menjadi yang kedua. Wajah Niken semakin panas mendengar pengakuan sang suami. Ia menarik rambut Agni dan menamparnya. Tuh, dia suamiku, kamu aja yang kegatelan. Enak aja, makanya punya suami itu dijaga. Penampilan saja kayak pembantu, makanya suaminya nyari wanita lain. Kalau bicara dijaga ya. Niken menjambak rambut Agni dan berulang kali menarik baju Agni. Tidak terima dijambak, Agni membalas perlakuan Niken dan mereka kini saling menjambak sedangkan Naila mencoba melerai mereka. Namun kekuatan wanita itu begitu hebat sampai ia kesusahan melerainya. Sudah, jangan bertengkar di kafe saya. Silakan kalian pergi. Lalu Naila memindahi wajah Agni yang merah padam. Agni merasa malu dengan kejadian itu. Ia bergegas meninggalkan kafe karena sudah tidak tahan dengan keadaan yang menjadikan dirinya sebagai tokoh pelakor. Semua mata tertuju padanya.
sebelum ia menatap Bayu yang hanya bisa menunduk di hadapan sang istri. Ia bersumpah akan membuat perhitungan dengan pria itu karena membuat dirinya dipermalukan apalagi di depan Naila. Sementara Niken menarik Bayu pulang dan meminta maaf pada Naila atas keributan yang ia buat. Naila menggeleng, entah Agni tahu atau tidak jika pria itu memiliki istri. "Nai, gimana?" tanya Bu Ningsih. "Dari yang aku perhatikan, katanya Agni nggak tahu kalau pria itu punya istri. Entahlah, Tan." "Ya sudah, yang penting teman kamu sudah tahu. Selanjutnya terserah mereka saja." "Iya, Tan." Naila dan Bu Ningsih kembali ke ruangan untuk mengurus beberapa data setelah kejadian itu. Dengan alunan lagu yang sangat merdu, Bimo sudah menunggu kedatangan Marina untuk makan siang. Sesuai janjinya, pria itu akan menikahi Marina beberapa hari lagi. Marina dari kejauhan sudah tersenyum sumringah. Ia melambaikan tangan pada pria yang dicintainya. Hati Bimo masih bercampur aduk antara perasaan pada Naila dan keharusan mencintai Marina. Namun, ia harus mencoba mencintai Marina walaupun kini masih ada mantan istrinya di hati kecil pria itu. "Udah lama?" "Belum sih, ayo makan," ajak Bimo. Bimo sudah memesankan makanan kesukaan Marina. Jadi, wanita itu tinggal datang dan makan saja. Melihat perhatian Bimo seperti itu, Marina begitu senang dan bahagia. Ia berjanji akan menjadi istri yang setia dan selalu mengurus Bimo. "Mar, minggu depan kita menikah." "Serius?" "Iya." Wajah Marina kembali memerah mendengar ucapan Bimo. Ia menggenggam tangan pria itu dan berterima kasih. "Makasih ya." "Iya." Bimo memejamkan mata sebentar, lalu kembali melahap makanannya. Ia menatap Marina yang sedari tadi tersenyum manja padanya. Makan siang itu membuat Marina terus saja mengumbar senyum, membuat Bimo pun merasa bangga karena ia memberikan kebahagiaan untuk Marina. "Mar, setelah kita menikah, apa mamah dan kakakku boleh tinggal di rumah sama kita?" "Oh, tentu boleh banget. Siapa bilang gak boleh? Nanti setelah kita nikah, ajak aja mereka." Hal yang dituturkan Bimo juga dulunya dilakukan pada Naila, meminta Naila menerima keluarganya di rumah. "Aku berterima kasih sekali lagi." Bimo menggenggam tangan Marina dan mencium punggung tangan wanita itu. Lagi, kebahagiaan terus berada di hatinya calon istri Bimo itu. Sesampai di rumah, Agni mengamuk sendiri. Bu Irma kebingungan dengan sikap Agni dan menanyakan putrinya. "Agni, ada apa sih?" "Aku malu banget, Mah. Malu di depan semua orang, apalagi Naila." "Agni, tenang. Kamu tenangkan diri dulu." Bu Irma meminta Agni tenang sebentar. Agni menceritakan kejadian yang menimpanya di kafe Naila. Dari mulai ia bertemu kembali dengan Bayu dan sampai ia dengan sengaja memperkenalkan Bayu pada Naila. "Aduh, kok bisa begitu? Kurang ajar si Bayu tuh. Jadi, dia mau poligami?" "Iya, aku nggak tahu kalau dia udah punya istri, Mah. Bilangnya dia single." "Loh, nggak ada masalah. Kamu pelet aja terus. Paksa dia nikah sama kamu dan menceraikan istrinya. Nah, hartanya nanti buat kamu." Usulan Bu Irma tidak bisa dicerna oleh Agni. Ia tidak mungkin jadi istri kedua. Agni merasa frustasi mengingat kejadian tadi. "Yang benar aja dong, Ma, sarannya." "Mama serius. Kan banyak pria tergoda dengan wanita lain. Kamu cantik. Masa gak bisa menggayat Bayu?" Agni terduduk. Ia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Bayu. Namun, pria itu tidak sama sekali menjawab telepon darinya. Ia meremas rambutnya.
Ia merasa dicampakan. Besok datang aja ke kantornya. Masa iya istrinya ada di sana? Kamu datang minta kepastian aja. Kalau perlu pura-pura mau dijadikan istri kedua. Tapi setelah itu rayu dia untuk menceraikan istrinya. Ide Bu Irma sangat ekstrim bagi Agni. Ia belum mencoba cara itu untuk merebut suami orang. Benar juga pikirnya. Ia sudah terlalu terbawa hati, jadi lebih baik ia maju. Besok deh Agni ke sana. Aku mau istirahat dulu. Sebelum ia masuk ke kamar, Bimo pulang dan meminta mereka untuk duduk dan mendengarkan kabar darinya. Kabar baik apa buruk? Baik. Aku akan menikahi Marina dan dia setuju jika kalian nanti tinggal bersama kami. Akhirnya kita kayak dulu lagi, Mah. Agni begitu senang. Duh, kamu memang anak berbakti, Bim. Lalu perceraian kamu sudah selesai belum? Tanya sang ibu. Sebentar lagi, sepertinya aku sidang berikutnya gak usah hadir, biar selesai dengan cepat. Sejujurnya bukan alasan itu, tetapi ia ingin menghindari Naila. Jika ia kembali melihat Naila, penyesalan itu terus menghantuinya. Apalagi saat melihat Naila semakin glowing. Duh, Mama gak sabar hidup seperti dulu. Mereka semua saling membayangkan bagaimana hidup enak kembali. Menjadi ratu yang selalu dilayani, tas mahal, baju mahal, juga perawatan yang membuat mereka cantik. Sampai Agni melupakan rasa malunya tadi, ia berpikir ulang tidak usah menjadi istri kedua karena menjadi kakak ipar pun akan lebih mengenakan karena akan ikut menikmati harta istri adiknya. Seperti yang mereka lakukan pada Naila waktu itu. Setelah menjalani beberapa kali sidang, akhirnya perceraian Naila dan Bimo sudah sah. Dan mantan suami Naila pun sudah menikah dengan Marina. Bimo memang sengaja tidak menghadiri sidang perceraiannya. Ia takut ingin kembali bersama Naila karena memang dirinya masih sangat mencintai sang mantan istri. Pernikahannya bersama Marina sudah berjalan 24 bulan dan ia tidak merasakan hal spesial dari Marina. Kini banyak masalah yang menimpa dirinya, termasuk perselisihan yang kian memanas antara keluarganya dan Marina. Sebulan menikah, Marina masih bersikap baik dan pengertian saat ibu dan kakaknya meminta uang. Setelah itu, Marina geram karena keseringan meminta padanya. Seperti kali ini, Marina begitu emosi saat Bimo meminta untuk mentransferkan sejumlah uang untuk keperluan sang kakak. Bim, aku menikah sama kamu bukan untuk dihabiskan hartaku. Kemarin baru aja minta uang. Kenapa sekarang minta lagi? Halah, uang kamu juga gak akan habis, ucap sang ibu tiba-tiba datang. Jangan mama pikir aku mau memberikan cuma-cuma. Marina terlihat emosi saat sang mertua lagi dan lagi meminta uang. Mereka saling pandang dengan sinis. Apalagi Agni yang sudah berdiri di ambang pintu melihat Marina. Aku gak akan kasih kalian uang. Lagi pula kalian sudah makan enak dan tidur gratis. Masih aja mengeruk hartaku. Masih untung kami terima jadi menantu, Marina. Bu Irma kini tidak mau kalah. Marina sudah menduga hal itu akan terjadi. Namun ia kekeh tidak mau memberikan uang dengan cuma-cuma. Kalau kalian mau uang, kerja. Di rumah ini gak ada pembantu. Kalau mau uang, kerjakan semua pekerjaan rumah. Nanti aku kasih uang. Mar, kamu pikir ibu dan kakakku pembantu? Bimo emosi dengan kata-kata Marina yang merendahkannya. Bimo menyesal menikah dengan Marina. Ini semua adalah karma yang harus ia terima. Dulu saat menjadi suami Naila, ia dengan mudah merebut semuanya. Namun saat menikah dengan Marina, ia tidak bisa bersikap seperti pada mantan istrinya. Tahu gitu,
Mama lebih baik kamu rujuk sama Naila daripada sama wanita ular ini. Bu Irma menunjuk wajah Marina. Mah, belum tentu juga Naila mau kembali pada keluarga matre seperti kalian. Jangan harap. Sudah, ceraikan saja dia, Bim. Agni yang begitu emosi ikut berbicara. Silakan kalian menjadi gembel di luar sana. Dan Bimo pun akan kehilangan pekerjaannya. Apa kalian mau seperti itu? Ancaman Marina membuat mereka tidak berkutik. Pelajaran dari Marina membuat mereka terdiam. Baru kali ini, ekspektasi yang mereka bayangkan adalah salah. Marina kembali masuk ke kamar. Lalu Bimo mengikutinya dari belakang. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.